tidak lebih banyak membaca daripada bergadgetnya, itu kan mengurangi mereka untuk belajar menambah kosakata baru kayak gitu loh. Kadang kalau kita bingung jalan-jalan kemana, ujung-ujungnya ya ke toko buku, menampar loh kan ibu kan mbak kan ibunya, yang paling makbul malah ibunya. Iya masya Allah, kenapa tidak gitu. Dia rekam dalam benaknya dan dia gunakan itu untuk berbicara. Karena ketika mendengar sebenarnya anak itu otaknya menghubungkan antara kosakata yang dia dengar dengan konteks dari kata-kata. Nanya, boleh nggak ninggalin sholat karena ngurusin anak? Nggak boleh. Karena kita tidak boleh gara-gara ngurusin anak kita sendiri jadi lalai dengan kewajiban kita. Atau misalnya terlalu sibuk ngurusin anak sampai akhirnya nggak sempat ikut pengajian, nggak sempat tilawah, nggak sempat tahajud. That's wrong. That's not what it's supposed to be. Ya, ketika kita memiliki anak, seharusnya kita kemudian semakin dekat kepada Allah, pahala kita semakin banyak, kita masuk surga, suami dan istri kita juga masuk surga, anak-anak kita masuk surga. Banyak keluhannya dari orang tua terutama yang merasa bahwa mereka udah mati gaya, gimana caranya membersamai anak-anak itu di rumah ya. Kebanyakan dari orang tua akhirnya mengambil jalan pintas dengan Bunda, sahabat Happy Family, selamat datang di Family Talk, obrolan seputar keluarga bersama 1001 Tanya Jawab Parenting. Hari ini dibersamai oleh saya, Ani Solihah. Nah, Ayah Bunda, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Mbak Asa Gupita Lizadi, atau sering kita sapa dengan Mbak Asa. Yuk kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Mbak Asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Asa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Asa sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, Mbak Asa ini adalah salah satu fasilitator di Homeschooling Araihan yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara anak tertarik membaca menggunakan metode read aloud. Gitu ya Mbak Asa ya? Ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini kita ngobrol santai aja ya Mbak Asa ya. Nah, ini kita pengen tahu nih pertama-tama. Sebenarnya metode read aloud itu tuh seperti apa Mbak Asa? Mungkin kalau yang saya tahu ya, kalau dari bahasanya itu read itu membaca, kemudian aloud tuh yang saya tahu keras gitu ya. Apakah cukup membaca dengan keras Mbak Asa? Mau nggak Mbak Asa? Baik, jadi read aloud ini singkatnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu membaca nyaring gitu. Nyaring. Jadi itu adalah sebuah metode membacakan cerita kepada anak-anak. Jadi audiensnya anak-anak. Ini dulu yang mempopulerkan adalah Bapak Jim Trelease. Itu beliau yang menulis buku The Read Aloud Handbook. Read Aloud Handbook. Gitu. Oke, jadi tadi beda ya Mbak antara read aloud dengan membaca dengan keras itu ya. Jadi sebenarnya teknik-teknik ada nggak sih Mbak, teknik-teknik khusus untuk read aloud itu sendiri? Boleh dijelaskan Mbak Asa? Ya, jadi karena ini audiensnya anak-anak kayak gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita ngomong anak-anak mau mendengarkan gitu. Ya kalau ini dari pribadi saya ya, yang pertama adalah kita harus mengikuti yang kita baca ini cerita apa. Misalnya ini cerita tentang kakek dan nenek yang dikunjungi cucunya. Ya suara kita harus mengikuti ini, tokoh dalam buku ini kayak gitu. Kakek-kakek, "Cuk, sini Cuk." gitu. Terus kalau nenek-nenek juga, "Oh, sayangku sini." Gitu kan anak-anak jadi, apa kayak gitu. Kalau ceritanya tentang pembicaraan burung dan tikus kayak gitu misalnya ya, "Cuy, kamu kenapa? Kamu ditinggal sama ibumu ya?" gitu. Ya si tikusnya juga harus ngomong kayak tikus gitu. Iya, gitu loh. Jadi memang trik-triknya adalah yang pertama tentu ya karena ini adalah membaca nyaring. Jadi kita harus membaca dengan suara yang jelas. Karena ini memang sebagai bekal anak menyukai buku, yang pertama, yang kedua adalah sebagai bekal anak menambah kosakata baru kayak gitu. Jadi mau tidak mau kita selain membacanya dengan suara nyaring juga dengan kosakata yang jelas gitu, a i u e u-nya jelas kayak gitu. Itu akan membantu sekali anak-anak mendengarkan cerita kita. Gitu sih kalau saya pribadi kayak gitu. Kemudian kalau untuk usia-usianya itu gimana Mbak? Jadi kalau untuk usia-usia sendiri ya, read aloud itu
memang sejarahnya itu dipopulerkan oleh Jean Trellis. Beliau adalah penulis buku The Red Alert Handbook. Beliau yang mempopulerkan membaca nyaring ini. Jadi beliau mengatakan bahwa membaca nyaring ini sebaiknya dilakukan sejak dalam kandungan. Begitu juga ilmu-ilmu parenting di dalam Islam itu mengatakan bahwa sesungguhnya kalau mau memulai ilmu parenting dalam keluarga, sebaiknya memang sejak dalam kandungan. Bahkan kalau misalnya dalam Islam itu sebelum nikah kayak gitu. Sebelum nikah adalah memilih pasangan yang kelak akan menjadi ayah atau ibu yang baik untuk anak-anaknya kayak gitu. Nah, kalau di membaca nyaring ini mirip-mirip sama parenting Islam kayak gitu loh. Jadi memberikan pengajaran kepada anak sebelum anak itu lahir jadi dalam kandungan. Jadi dalam kandungan anak diajak cerita aja apa yang dibaca di bukunya kayak gitu. Kemudian diajak komunikasi gitu, dibacakan buku yang ibunya sedang membaca Sirah Nabawiyah, ya udah dibacakan saja. Nah, Bunda sedang membaca buku cerita tentang Nabi Muhammad loh gitu. Wah, ternyata peperangan zaman dulu tuh ngeri sekali ya kayak gitu. Jadi gitu-gitu sih. Terus kemudian juga untuk buku-bukunya biasanya penerbit itu mengkategorikan buku-buku kayak gitu. Jadi ada untuk buku-buku newborn, ada untuk yang toddler, balita kayak gitu. Ada juga yang untuk 7 tahun ke atas ya seperti buku cerita pada umumnya gitu. Ciri-cirinya itu kalau misalnya newborn tuh biasanya bukunya hitam putih. Karena memang anak-anak yang baru lahir ini dia hanya bisa melihat warna hitam dan putih gitu. Jadi memang bukunya bentuknya lebih polos, ada gambar sebuah bentuk abstrak kayak gitu. Kadang bentuk abstrak atau tulisan misalnya Allah, atau ada gambar kotak bulat, ya itu cuma hitam putih. Ya udah, kalau misalnya anak bayi-bayi itu dibacakan read aloud, ya hanya karena dia belum bisa duduk ya kayak gitu. Ya udah sambil bubuan itu, wah nak ada buku bagus ini kayak gitu. Lihat bukunya ada gambar apa itu ya gitu. Ya udah kita ngomong aja sama anak gitu. Jadi selain read aloud itu membuat salah satu ikhtiar membuat anak mencintai buku ya, itu juga mendekatkan bonding kita kepada anak gitu sih. Ya, jadi tadi ya ada komunikasi ya, walaupun mungkin anak itu baru mengenal dari suara ya gitu, mungkin yang newborn tadi ya. Dan kalau mungkin yang usia balita gitu Mbak, usia balita itu dia sudah sudah kayak mungkin menirukan gitu ya. Tadi kan nambah kosakata gitu ya Mbak ya. Betul, jadi kan salah satu permasalahan orang tua zaman sekarang itu adalah anak-anak telat berbicara gitu. Telat berbicara itu karena apa? Salah satunya karena kebanyakan gadget kayak gitu. Nah, biasanya tuh anak-anak yang sering dibacakan buku read aloud dan dikurangi gadgetnya gitu ya. Ya kita pada zaman sekarang ya zaman gadget gitu ya, hampir ibu-ibu tuh semua pasti memberikan gadget kepada anaknya gitu loh. Tapi kalau tentu ibu-ibu yang sudah belajar gitu ya, pasti bijak bergadget gitu ya. Nah, tapi kadang kan anak-anak itu kalau walaupun bijak bergadget gitu, tapi mereka tidak lebih banyak membaca daripada bergadgetnya, itu kan mengurangi mereka untuk belajar menambah kosakata baru kayak gitu loh. Jadi dari read aloud ini, insya Allah anak-anak yang sering read aloud itu akan lebih bisa berbicara, lebih cepat berbicara kayak gitu, karena dia sudah punya banyak kosakata. Kemudian juga untuk menumbuhkan kecintaan kepada buku juga lebih mudah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa sebuah benda yang kotak ada gambar-gambarnya itu yang namanya buku tuh ternyata banyak cerita bagus loh kayak gitu sih. Kalau juga bisa mengarahkan kontennya juga ya Mbak. Kalau tadi kan kita ya sebagai orang tua gitu ya langsung menceritakan langsung. Kalau gadget kan mungkin ya udah yang ada di situ gitu, kemudian dia hanya mendengarkan gitu ya. Ya, hanya satu arah kayak gitu. Kalau dengan read aloud kan kita berkomunikasi ya selayaknya manusia berkomunikasi. Saya gitu. juga anak-anak sering tanya-tanya gitu ya. Jadi timbal balik gitu ya, ada timbal balik. Oke. Nah, Mbak boleh dong Mbak dicontohin gimana sih caranya membaca dengan metode read aloud, membacakan cerita anak nih. Jadi kita pakai buku ini ya, buku Muhammad Teladanku. Insya Allah rata-rata para pembaca para pendengar di rumah itu
ada ya pasti kalau yang apa namanya tahu buku ini biasanya mereka akan membeli satu paket ya gitu. Nah, buku ini memang bagus untuk anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya cara red alert kepada balita sama apa namanya anak-anak di atas umur 5 tahun kayak gitu yang belum belajar membaca gitu beda kayak gitu. Jadi kalau misalnya kakak-kakak seumuran kakak biru gitu, usia berapa itu, Mbak? menjelang SD ya, iya. TK gitu, usia 4, 5 kayak gitu, mereka kalau jadi kan gini, sebelumnya saya jelasin dulu tentang rentan konsentrasi anak. Oke. Jadi rentan konsentrasi anak itu per umurnya tuh beda gitu loh. Umur 1 tahun itu rentan konsentrasinya 1 menit saja. Untuk satu buku ya. Itu atau satu permainan atau satu apa gitu. Tidak, jangan berharap anak itu akan duduk manis diam kalau memang usianya tidak lebih daripada misalnya 7 tahun gitu. 7 tahun kan dia sudah paham untuk dikasih tahu. Tapi kalau untuk 1, 2, 3, 4, 5 ya sudah hitung saja sesuai umurnya. 1 tahun ya rentan konsentrasinya 1 menit. 2 tahun juga 2 menit gitu. Jadi pinter-pinter kita untuk red alert gitu. Nah, kalau insya Allah kalau anak yang menjelang umur 4, 5 itu memang mereka sudah sangat tertarik sekali dengan cerita yang ada di buku. Tapi kalau anak usia sekitaran 1, 2, 3, 4 mereka nggak begitu tertarik, tapi dia mau untuk dibacakan buku. Jadi tipsnya ini ya, tipsnya sebelum itu kita harus menguasai dulu cerita ini. Jadi walaupun anak-anak itu misalnya kita mau membacakan buku, misalnya nih kalau anak usia contoh langsung Mbak, coba. Jadi misalnya kalau anak usia 4-5 tahun dia sudah mau diceritain begini. Lihat Bunda punya buku. Buku apa ini ya? Muhammad Teladanku. Masa Muda. Karya tim Syamil Books. Oh, ini itu yang nulis itu tim Syamil Books. Banyak orang berarti loh, Dek. Lihat apa ya ceritanya gitu. Itu kalau umur 4-5 tahun dia udah mau mendengarkan. Tapi kalau adik-adik baby gitu ya 1, 2, 3 itu pasti gini. Lihat Bunda, Mbak. Oh iya, ada embek ya gitu. Ya, jadi kalau mereka seperti itu, usahakan kita tetap excited dengan apapun yang mereka tertarik dengan buku ini gitu. Bukan langsung, aduh ini ya cerita The Coming, tapi kita baca yang ini ya. Ini. Sudah dipastikan mereka akan kabur gitu. Apa yang mereka inginkan kita ini aja, fasilitasi aja kayak gitu. Oh iya ada kambing ya. Lihat ya ada kakak-kakak, ini ceritanya apa ya gitu. Bahkan kalau yang balita-balita ya, yang umur sekitar 1, 2, 3 itu dia nggak akan ngeh ceritanya judulnya apa, nggak bakalan ini. Mereka akan tertarik dengan warna, bentuk, dan apa yang ada di dalam gambar ini kayak gitu. Nah, ini salah satu yang biasanya saya sampaikan kepada anak-anak ya, kalau yang kakak-kakak umur 4-5 tahun, 6 tahun kayak gitu, mereka sudah mau mendengarkan. Penuturan Rasulullah. Wow, lihat anak-anak tersayang. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ia diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Weh, cerita apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayak gitu. Jadi komunikasi sama anak-anak, bukan terus satu ini dibaca gitu ya. Inilah yang Rasulullah SAW katakan tentang diri beliau. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Gitu. Mereka yang tertarik dengan bukunya akan mendengarkan, tapi yang tidak gitu tertarik banget pasti bosan. Gitu. Jadi apa yang ada di dalam cerita ini yang bisa kita ajak komunikasi, kita pancing aja ke anaknya gitu. Misalnya, ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Sinar tuh seperti apa ya? Seperti matahari. Oh iya, lihat bayangin di perutnya ada sinar matahari kayak gitu. Ya seperti itu. Nah kalau anak-anak balita itu biasanya tidak akan fokus kepada cerita ini. Jadi tipsnya adalah kita memahami cerita
sambil ada gambarnya, ya udah kita ngomong aja gitu. Wah, ada embe gitu kan, anak-anak biasanya gitu. Oh iya, ada embe ya. Embe itu makannya apa ya? Rumput gitu. Oh betul, rumput. Tahu tidak, Rasulullah itu waktu kecil itu mengembala kambing loh. Ada pohon. Kita nggak dengerin. Udah cerita aja terus gitu. Wah, pohon ya, warnanya apa ya gitu. Jadi kita fokuskan kepada kebutuhan si anak saja gitu loh. Memang pada toko-toko buku itu memang sudah tersedia untuk buku-buku newborn, baru lahir, kemudian juga buku-buku balita, kemudian juga buku-buku seperti ini yang kakak-kakak sudah bisa baca sendiri pun kalau yang sudah membaca. Tapi kan namanya juga balita ya, itu ada film kartun namanya Baby Boss, itu memang benar. Jadi anak-anak balita itu memang seperti bos. Ya terserah aku dong, mau buku yang mana. Nah biasanya mereka lebih tertarik kepada buku-buku yang kakak-kakaknya suka kayak gitu loh. Nah, salah satu tradisi keluarga kami itu adalah, jadi kalau saya pribadi ya, itu Mbak Esa pribadi itu tuh dari kuliah memang sudah suka sudah memiliki keinginan bahwa kalau misalnya nanti kuliah 2 minggu sekali tuh membeli buku kayak gitu loh. Untuk apa? Ya pengen punya perpustakaan kecil di rumah gitu. Ternyata alhamdulillah Allah jodohkan sama suami yang punya tradisi di keluarganya itu sering ke toko buku gitu loh. Jadi kadang kalau kita bingung jalan-jalan kemana, ujung-ujungnya ya ke toko buku. Nah kami itu punya punya kebiasaan anak-anak boleh memilih satu buku keinginannya di toko buku. Nah apa yang terjadi, kakak-kakak, kalau kakak biru ya itu mengambil buku ya sesuai kebutuhan dia lagi suka komik. Nah dia memilih bukunya ya buku-buku komik kayak gitu, buku-buku komik Korea yang ada pengetahuannya itu loh, kayak tentang gempa bumi, atau yang terbaru dia beli adalah tentang mengelola uang. Nah itu dikemas dengan lucu sekali tapi menurutku bagus gitu. Apa yang disukai Bara? Buku-buku tebal tentang pesawat gitu, yang bahkan kalau kakak baca pun males gitu. Karena itu memang untuk dewasa. Pernah suatu saat mau ngambil buku fisika yang gambarnya pesawat. Karena apa? Sampulnya pesawat gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi balita itu memang biasanya buku yang kita sediakan untuk balita biasanya gak akan begitu populer buat dia gitu. Yang dia suka itu yang buku-buku kakak-kakaknya kayak gitu sih. Wah menarik sekali ya tadi ya. Nah sebenarnya gini Mbak, kalau dari pengalamannya Mbak Esa sendiri ya, kan tadi juga Mbak Esa juga menerapkan read aloud ya untuk anaknya. Nah itu berpengaruh nggak sih dengan minat baca mereka ya gitu? Nah itu sebenarnya di segi mananya? Ya, alhamdulillah ikhtiar kami untuk membuat anak cinta buku ya pertama tuh. Ikhtiar kami untuk membuat cinta buku itu salah satunya dengan membaca nyaring itu gitu. Nah, membaca nyaring itu juga dibarengi dengan kami kalau tidak ke toko buku tadi ya gitu. Kalau punya rezeki uang juga rezeki waktu, kami ke toko buku. Tapi kalau misalnya memang tidak ke toko buku, kami ke perpustakaan gitu loh. Nah, di perpustakaan itu selain kami belajar juga sambil jalan-jalan kayak gitu loh. Jalan-jalannya juga nggak cuma karena ini di Bantul ya gitu. Kita nggak cuma ke perpustakaan Bantul gitu, kita keliling Jogja gitu. Perpustakaan yang paling berkesan menurut saya ya tetap perpustakaan pusat ya. Walaupun yang di belakang Gramedia itu ada perpustakaan Jogja juga kota gitu. Itu tapi tempatnya sempit. Tapi bagus. Jadi rata-rata perpustakaan untuk anak-anak itu memang dirancang paling nyaman gitu. Jadi ada karpetnya, kemudian juga rak-raknya juga bagus, terus AC-nya juga dingin gitu kan. Terus habis itu juga kalau yang paling berkesan itu yang di deket Jogja Expo Center itu perpustakaan pusat itu sangat berkesan karena tempatnya nyaman yang pertama, terus kemudian ada playgroundnya sendiri ya, jadi setiap ruangan tuh anak-anak benar-benar menikmati sekali gitu loh. Ketika mereka diajak ke perpustakaan itu yang terbayang tuh senang gitu. Nah harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan yang
kami lakukan, keluarga kami lakukan gitu, itu menumbuhkan cinta mereka kepada buku. Kemudian kan kalau misalnya kita ke perpus, terus ke toko buku itu kan pasti ujungnya buku. Nah pasti buku yang mereka pilih itu kan mereka penasaran. Nah habis penasaran ya mereka ingin dibacakan kayak gitu. Nah setelah dibacakan, Red Alert itu, harapan kami mereka jadi cinta sama buku kayak gitu sih. Menimbulkan kesan itu tadi ya, kemudian tugasnya fasilitasi tadi ya Mbak ya. Iya sih, jadi memang wisata ke toko buku itu memang harus dibudayakan kepada semua keluarga gitu loh. Kalau memang belum ada rezeki uang dan waktu ya ke perpus saja ya, karena perpus di Jogja, di Bantul, terus yang pusat juga itu bagus-bagus bukunya udahan. Anak khususnya ya. Oke, nah ini yang terakhir nih Mbak, kita mohon tipsnya untuk para bunda di rumah mungkin yang sudah ingin memulai metode read aloud untuk anaknya, gimana Mbak? Yang pertama, niat dulu ya. Iya. Niat dulu, bismillah gitu. Kemudian juga kalau ada yang belum nikah ya, kayak gitu. Kalau ada yang belum menikah gitu, kita pakai ilmu parenting dalam Islam ya. Jadi sebelum menikah itu kita pilih pasangan yang kelak untuk ayah bundanya anak-anak kayak gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya anak-anak tuh tidak bisa memilih orang tuanya gitu. Yang bisa memilih ya ayah sama bundanya sendiri, memilih pasangannya gitu loh untuk anak-anaknya, maksudnya untuk ayah bundanya ini kayak gitu. Nah, itu dulu yang kalau yang belum menikah gitu ya. Nah, terus habis itu kalau yang sudah menikah diikhtiarkan ketika memang Allah berikan rezeki di dalam kandungan kayak gitu, mulailah untuk memulai parenting dalam Islam itu juga sendiri kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman yang non Islam juga gitu, karena kan ini kan kita melihat dulu ya, ada artikel yang pernah saya baca gitu, orang Yahudi itu kalau mau membuat anaknya pintar gitu, jadi saat dalam kandungan itu dia punya anak di dalam kandungan, dia itu belajar mati-matian matematika, fisika gitu loh. Kenapa kita tidak ambil positifnya itu gitu loh? Kita juga bisa seperti itu kayak gitu. Terus kemudian kita belajar belajar tentang membaca nyaring itu dari buku. Kemudian juga kalau misalnya kumpul dengan komunitas juga luar biasa. Terus yang dongeng gitu itu ya. Enggak, komunitas laut juga ada ya. Okay. Itu kan bisa menumbuhkan semangat pertama, yang kedua juga pasti banyak tips-tips di situ ya kayak gitu. Terus kemudian juga membuat kita jadi kalau lagi ya kita nggak akan munafik ya, namanya ibu-ibu capek udah ngurusin rumah, apalagi saya 24/7 homeschooling ya. Itu kadang kan ada yang Bunda mau bacain ini besok ya, besok capek. Kan mungkin kalau bertemu dengan teman-teman komunitas gitu, ada cara yang triknya untuk jawab dengan baik gitu loh. Maksudnya nggak kelihatan males banget, besok ya, besok gitu. Karena Masya Allah sekali ya, ketika anak bersemangat gitu, kalau misalnya anak bersemangat datang pada kita untuk belajar gitu, seharusnya kita sebagai seorang ibu gitu tuh memberikan excited yang sama, sambil mendoakan, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah anakku semangat belajar, ya Allah semoga apa yang dia bawa ini akan membekas kepada dirinya dan membuat ilmu apa yang dia baca itu menjadi salah satu ilmu yang membuat dia kelak sukses dunia dan akhirat gitu. Setiap apa yang anak-anak bersemangat untuk itu, misalnya belajar lah, terus kemudian read aloud ini ya, membaca nyaring ini gitu, kita doakan terus, karena kita sebagai seorang ibu, kita tahu ya, kadang kita suka doakan dong ustazah anak saya menjadi anak yang solihah, itu ada teman saya kan bilang kayak gitu kan, terus ustazahnya tuh kayak menampar, loh kan ibu kan mbak kan ibunya, yang paling makbul malah ibunya. Terus iya Masya Allah, kenapa tidak gitu. Jadi itu sebagai salah satu pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya kita sendiri sebagai ibu itu doanya makbul. Dan yang kedua, jangan lupa mendoain anak kayak gitu loh.
misalnya dia minta di apa namanya, di red alertin, ya kita terima dengan baik kayak gitu, terus sambil mendoakan. Nah kalau misalnya kita berkomunitas itu tadi ya kayak gitu, itu kita bisa tahu ilmunya kalau lagi capek ini gimana jawabnya. Terus juga kalau kita lagi aduh apa ini gimana ya, kayak udah deh red alertnya kayaknya nggak manfaat banget gitu, kita misalnya kita mikir kayak gitu ya lagi terpuruk, tapi dengan adanya komunitas kita bisa saling memperkuat kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya tipsnya adalah sering-sering kalau ada acara dongeng ikut. Biasanya yang suka ngadain acara itu Rumah Dongeng Mentari. Di sini ya ada. Anak-anak saya itu sangat terkesan sekali dengan acara Rumah Dongeng Mentari yang diadakan di apa namanya, Hutan Pinus Mangunan. Waktu itu luar biasa sekali. Nah, niatnya waktu itu ngajak anak-anak dengerin dongeng, tapi ternyata saya juga dapat ilmu. Oh gitu ya cara membuat anak-anak tuh mendengarkan kayak gitu loh. Nah gitu sih kalau saya pribadi, dari saya pribadi seperti itu. Yang pastinya ketika kita ngobrol sama anak, jadilah kita anak-anak gitu loh. Jangan ada gap di antara anak-anak gitu. Kalau kita sedang berinteraksi dengan anak-anak sejajar, kemudian juga jadikan anak-anak, jadikan diri kita tuh teman bagi anak-anak gitu. Wah, seru sekali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih Mbak Asa telah sharing sama kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda sekalian di rumah. Sampai ketemu di Family Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.